Pak Fajar sudah siap? Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PCR Squad, sekali lagi selamat sore dan salam sejahtera. Ngobrol santai episode ketiga ini bintang tamunya adalah Pak Jupri dari program studi teknik mesin. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar teknik mesin yang ada di Politeknik Kaltech Riau. Ini juga banyak yang sudah menyapa dari teman-teman mahasiswa teknik mesin, mahasiswa Politeknik Kaltech Riau, ada juga calon mahasiswa juga Pak Ju. Iya, insyaallah. Nah, jadi episode ngobrol santai ketiga ini di Prodi Insight bareng teknik mesin kita akan live di platform digital YouTube, kemudian di Facebook, kemudian satu lagi di Instagram. Jadi langsung live langsung 3 kita nih Pak Jo. 3 ya. Luar biasa. Baik. Bagi teman-teman semua, YouTube juga nanti akan tayang juga. Jadi bagi teman-teman semuanya, khususnya adik-adik calon mahasiswa baru yang mau nanya-nanya seputar teknik mesin, bisa langsung komen baik itu di Facebook, baik itu di Instagram. Nanti bisa juga WhatsApp ke kontak penerimaan mahasiswa baru. Jadi sekedar informasi Pak Jul. Jadi program ngobrol santai ini bahas program studi semua yang ada di Politeknik Kaltech Riau. Ini merupakan program dari penerimaan mahasiswa baru PCR 2020 ya. Benar, 2020. Jadi selama pandemi COVID-19 ini kita buat program namanya Ngobrol Santai, membahas semua program studi yang ada di Politeknik Kaltech Riau. Tujuannya satu, ingin memberikan informasi lebih kepada calon pendaftar ya. Orang tua, kemudian semuanya, calon mahasiswa juga, pokoknya hampir semua, termasuk mahasiswa kita juga untuk memperdalam apa aja yang ada di prodi gitu. Jadi selain itu ini sudah kali pertemuan episode ketiga. Yang pertama kemarin kita ada dari teknik komputer di D3, kemudian teknik telekomunikasi, terakhir teknik mesin. Nah, ini teknik mesin D4, sarjana terapan, ini pendatang baru yang diperhitungkan di tahun 2015. Tahun 2016 Pak Ju. Oh ya. 2016 kita pembukaan mahasiswa baru. 2015 itu kita dapat izinnya. Izinnya, benar. 2016 kita buka pertama kali dan sangat diperhitungkan, baru kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun. Nah, insyaallah tahun ini tahun ke 5. Insyaallah kita akan mewisudakan wisuda. Benar. Berarti ini perdana wisudawan perdana dari program studi teknik mesin. Ini sangat luar biasa, sangat diperhitungkan di program studi yang ada di Politeknik Kaltech Riau. Umurnya baru sekitar 4 tahun sampai 5 tahun, tapi luar biasa mahasiswanya, kemudian peminatannya juga cukup tinggi juga. Bahkan kemarin juga banyak juga yang menanyakan untuk ekstensi dari D3 ke D4. Iya, betul. Benar. Pak Jub, kalau yang kemarin kita ngobrol-ngobrolnya dari yang sebelum-sebelumnya itu, sekarang saya punya sejarah dulu mungkin selain sejarah. Jadi semua pertanyaan dari saya itu sudah saya siapkan di sini Pak Jub. Jadi nanti Pak Jupri akan real time. Di luar ini enggak di luar tanpa settingan. Pertanyaannya sudah saya siapkan di sini, ada 10 pertanyaan. Ini pertanyaan santai-santai nih Pak Ju. Jadi kita dari berat juga bagi saya. Benar. Jadi karena tadi sudah disiapkan dari awal ya. Jadi pertanyaannya sangat sederhana. Jadi semuanya sudah saya siapkan di sini biar berbeda dengan segmen sebelumnya. Jadi sekarang saya akan bertanya melalui kocokan yang keluar di botol ini. Cuman mungkin kita ini dulu mungkin saya coba jelaskan sejarah prodi ini. Baik, sebelum dijelaskan sejarah prodi, mungkin Pak Jupri ini merupakan kaprodi pertama di teknik mesin dari periode 2016 sampai 2019. Nah, mungkin perlu dijelaskan ke teman-teman semuanya, khususnya ke adik-adik mahasiswa baru yang mau bergabung di teknik mesin Pak Jub. Gimana sejarahnya teknik mesin yang ada di PCR? Oke, terima kasih Pak Editra. Jadi
Teknik mesin ini sebenarnya itu ide pertamanya berdiri itu di awal tahun 2012 itu ketika kita berarti idenya sudah lama ya, dari 2012. Ketika kita membuka yang namanya Akademi Komunitas. Kebetulan Akademi Komunitas ini direncanakan di Duri ya tahun 2012. Bahkan gedungnya juga masih ada ya, sudah kita siapkan ya bagi teman-teman yang dari Duri juga. Kalau dari arah Pekanbaru sebelah kanan itu gedung Politeknikal Tekrio. Moga-moga nanti siapa tahu nanti tahun-tahun kedepannya kita buka di Duri, luar biasa Akademi Komunitas. Jadi alhamdulillah kita coba buat Akademi Komunitas kerjasama antara PCR, terus sekolah-sekolah yang terlibat di Duri, begitu juga dengan PT Sevron Pacific Indonesia dan didukung oleh pemerintah. Baik. Alhamdulillah waktu itu kita responnya bagus. tiga prodi sekaligus. Waktu itu apa aja kira-kira itu rencananya Pak? Yang pertama itu teknik pengeboran, terus teknik yang bagian ke komputer, teknik jaringan komputer ya. TKJ. Dan satu lagi itu ke elektronika. Nah, muncul di situ kita buat proposal, alhamdulillah diterima Dikti. Untuk akademi komunitasnya. Tapi karena suatu hal akhirnya terpending sampai saat ini. SK Diktinya sudah keluar. Baik. Siapa tahu nanti kedepannya bisa buka juga di Politeknikal Tekrio yang di cabang Duri ya. Terus tahun 2013 kita dapat hibah dari Dikti waktu itu namanya hibah dari hibah yang dari Dikti itu yang hibah bersaing itu kita dapat akhirnya diarahkan ke dua prodi mekatronika dan elektronika. Nah, waktu itu yang prodi meka karena hubungannya ada mekanikalnya, kita arahkan ke teknik mesin. Pengadaan segala macamnya yang berhubungan infrastrukturnya diarahkan untuk ke teknik mesin, ke mekanikal lah. Ke mekanikal artinya berarti mekatronika juga bisa mengakses itunya juga. Pada tahun 2014 kita bikin tim untuk bikin proposal untuk mengajukan program studi baru. Yaitu D4 teknik mesin. Itu teknik mesin itu berarti diprakararsainya dari 2014 sudah 2012 cikal bakalnya ya. 2013-nya kita dapat hibah, 2014 dibentuk tim untuk bentuk proposal mengajukan program studi baru ya. Alhamdulillah pada waktu akhir 2014 itu rampung proposal kita dan kita ajukan tahun 2015. Persisnya itu di tanggal 15 September izin kita keluar. SK keluar. 2016 mulai penerimaan mahasiswa baru generasi pertama di teknik mesin ya. Alhamdulillah animo masyarakat cukup baik, benar. Dan kita salah satu prodi itu makanya tadi yang disebutkan prodi baru yang diperhitungkan di Politeknikal Tekrio salah satunya teknik mesin. Karena peminatannya cukup tinggi, bahkan yang minta untuk jenjang ekstensi juga banyak Pak Jul. Nanti insya Allah tahun ini juga kita akan buka juga untuk yang jenjang ekstensinya. Pada tahun itu 2016 itu kebetulan waktu itu kan saya sebagai kaprodi saya sudah desain itu jenjang ekstensinya. Sudah saya desain kurikulumnya sudah saya buat waktu itu 2016. Akhirnya ya kita coba yang reguler dulu sampai tahun 2019 ini. Terus karena pada saat tahun 2016 prodi kita itu kan belum punya akreditasi. Benar. Jadi mahasiswa atau calon mahasiswa dan masyarakat itu masih banyak mempertanyakan akreditasinya apa gitu ya. Berarti dipending karena itu ya. Sekarang akreditasinya sudah keluar, B belum ada lulusannya, program studi baru mendapatkan langsung akreditasi B. Luar biasa prestasinya. Itu kurang lebih sejarahnya. Biar kita juga bisa main-mainnya juga Pak Jud. Jadi yang tadi saya sebutkan, saya sudah menyiapkan pertanyaan yang saya masukkan di sini. Nah, pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana, semuanya berhubungan dengan program studi teknik mesin yang ada di Politeknikal Tekrio. Kita buka satu ya. Nah, ini beda, kalau kemarin saya langsung tanya langsung, kalau sekarang ini sudah saya siapkan pertanyaannya. Biasa juga ini.
Oke, ini pertanyaan pertama. Ini seputar yang ada di teknik mesin dan di PCR. Bagi teman-teman semuanya yang mau nanya langsung bisa komen di Instagram, di Facebooknya juga, atau bisa WhatsApp juga. Nanti kita akan sebutkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, pertanyaan pertama yang keluar yaitu sebutkan 3 alat yang ada di Prodi Teknik Mesin dan apa fungsinya? Ini alatnya itu berupa alat praktikum kah? Semuanya pokoknya terserah. Berarti apapun yang ada di dalam Prodi Teknik Mesin bisa disebutkan salah satunya 3 alat dan apa fungsinya. Untuk alat ini saya coba alatnya itu gitu ya. Alatnya yang bisa dan berguna bagi masyarakat dan berguna bagi industri. Yang pertama, kita itu teknik mesin itu salah satu bidang unggulannya adalah mesin produksi. Mesin produksi. Mesin produksi ini mulai dari mesin-mesin konvensional dan sampai ke mesin yang otomatis atau dikontrol. Unggulan yang pertama itu yang berhubungan dengan mesin produksi itu adalah kita punya mesin CNC. Mesin CNC. Mesin CNC ini. Mesin CNC itu apa? Mungkin teman-teman yang baru mau bergabung di teknik mesin belum paham juga. Gitu. Jadi mesin CNC ini adalah mesin-mesin perkakas, baik itu mesin bubut dan mesin milling yang bisa dikontrol. Nah, itu. Bisa membuat alat-alat misalkan seperti ini contohnya ya. Contohnya ini tadi di bawah. Ini adalah produk sudah dari mesin CNC. Kalau yang seperti ini hasil dari mesin bubut CNC nih. Ya. Hasilnya kayak ini. Terus berarti ini bisa mensuplai kebutuhan industri juga berarti ya? Bisa. Nah, yang mesin bubut ini dia tidak hanya membubut benda bulat, tapi juga dia bisa membuat ulir dan alur yang ada di sini. Ini contohnya ulir. Apakah ulirnya lurus atau mungkin ada konusnya miring dia? Lebih mengkerucut. Kalau kita itu ya satu mesin CNC. Kedua, apalagi tuh Pak Jun? Yang kedua kita itu unggulannya adalah di dunia pengelasan. Nah, di dunia pengelasan itu ini ya, salah satu contohnya. Kita punya produk untuk mesin las, kita ada 4 jenis mesin las. Yang pertama itu mesin las SMAW, sheet metal arc welding. Itu apa bahasa awamnya? Mesin las listrik yang biasa. Mesin untuk las besi listrik seperti ini. Gitu. Pada umumnya seperti mesin las pada umumnya ya. Terus selain itu juga kita punya mesin las yang hubungannya dengan las MIG atau las GMAW. Gas metal arc welding. Jadi disupport oleh gas H2O. Nah, terus yang ketiga itu biasanya kalau untuk yang pertama kan untuk mesin las seperti pada umumnya. Yang kedua itu biasanya diaplikasikan untuk seperti apa? Sama sebenarnya. Kalau produknya untuk mesin las SMAW dan GMAW atau MIG dan MEG itu namanya. Dari gas juga itu ya. MEG itu metal aktif gas atau MIG itu metal inert gas. Nah, dia disuplai dari gas dan listrik. Nah, yang SMAW tadi hanya dari listrik saja. Itu. Pada dasarnya fungsinya sama juga. Sama. Dia bisa mengelas. Itu yang mesin kedua. Yang kedua ya. Yang ketiga mesin las apa? Yang ketiga kita punya mesin las GTAW. GTAW apa itu kebanyakan GTA? Gas tungsten inert gas. Untuk apa itu ininya? Ini untuk selain kita ngelas besi biasa, itu bisa ngelas stainless. Dan stainless. Ya. Terus yang keempat kita namanya OAW, oksigen. Yang ketiga tadi. Yang kalau ketiga kan bisa stainless, yang keempat apa nih ininya? Untuk benda-benda tipis. Benda-benda tipis seperti dompet itu kan isinya tipis. Plat tipis ya. Jadi plat tipis itu jadi untuk panas listriknya, panasnya itu dari oksigen dan asetilin. Itu sehingga kita bisa melakukan pengelasan. Berarti yang pertama tadi terkenal dengan mesin CNC-nya, mesin produksinya. Kemudian yang kedua tentang pengelasannya. Yang ketiga apalagi itu Pak Jo? Kita punya yang berhubungan dengan energi seperti apa itu? Seperti kita punya ini pompa pompa, macam-macam pompa pump training system namanya. Itu kalau nggak salah itu ada 12 jenis pompa. Nah,
Itu semuanya dipelajari di ini, termasuk yang tadi mesin CNC ngelas juga itu dipelajari semuanya. Oke, itu berarti pertanyaan pertama. Selain itu tadi dari pompa tadi ada 12 jenis pompa itu. Kita itu pompa kan sebagai suplai air. Kita punya turbin juga. Oh gitu. Oke, berarti selain turbinnya ada 3. Turbin Prancis, turbin Pelton, sama turbin ini aksial. Oke. Luar biasa. Iya. Itu barangnya baru semua. Baru semua itu. Produk luar semua. Oke, luar biasa itu. Itu pertanyaan pertama tadi sudah dijawab. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua. Yang membedakan teknik mesin PCR dengan teknik mesin lainnya. Ini kan ini mungkin penting nih bagi teman-teman adik-adik calon mahasiswa baru, khususnya yang boleh saya jawab? Sebentar, sebelum menjawab kan ini hampir semua mungkin kampus punya teknik mesin. Betul. Apa yang membedakan teknik mesin PCR? Nah, bisa yang pertama, teknik mesin kita, kenapa kita ambil teknik mesin? Yang pertama, teknik mesin itu sudah dikenal. Sudah dikenal. Yang kedua, apa bedanya dengan teknik mesin lain? Teknik mesin kita, yang pertama kita adalah vokasi. Kalau di universitas itu teori yang banyak. Vokasi itu lebih banyak prakteknya dibandingkan teori. Ya, presentasinya kita coba itu adalah berapa 67% itu praktek. 67% teman-teman ketika nanti misalnya bergabung di teknik mesin akan langsung praktek, termasuk praktek bubut, ngelas, semuanya nanti akan diberikan ya. Betul. Jadi itu yang pertama, teknik mesin di vokasional. Yang kedua apa yang membedakan lagi, Pak Jum? Yang kedua, kita punya alat-alat yang istilahnya kekinian berarti ya. Betul, yang baru semuanya ya. Oke. Terus kenapa kita bikin teknik mesin? Teknik mesin yang kita punya itu yang pertama keunggulan kita adalah kita bidang khusus kita yang pertama ke desain. Desain. Desain itu seperti apa tuh, Pak Jum? Desain mulai dari menggambar teknik manual. Ini yang dibawa. Ini sudah ke softwarenya. Oh, ini ke softwarenya berarti ya. Ini ke software. Kalau desainnya seperti ini mungkin ya. Kalau ini bukan. Nah, ini boleh desain kita sekalian. Kebetulan di kurikulum kita itu khusus desain kita buat mulai dari menggambar teknik manual sampai kita punya labnya, lab menggambar teknik manual. Nah, setelah itu ketika anak-anak itu familiar, artinya kenapa kita ada menggambar teknik manual? Yang pertama, di situ anak-anak kita akan dididik dan dibentuk, dia mempunyai pengetahuan. Oh, ini aturan tentang menggambar teknik. Oke. Nah, itu. Berarti mulai dari gambar teknik manual setelah itu kita berikan mereka beberapa project. Semester 1 gambar teknik manual, dia mengetahui aturan. Semester 2 kita kasih project. Ada project UTS, ada project UAS. Projectnya seperti apa biasanya itu? Misalkan mereka merancang sebuah mesin atau mesin-mesin tepat guna. Nah, mereka aplikasikan secara manual. Oke. Nah, belum menggunakan aplikasi atau software berarti ya? Nah, di semester itu supaya gambar rancangan manual mereka itu bisa disimpan. Maka sekarang kalau zaman-zaman dulu waktu saya kuliah itu penyimpanan gambar teknik itu dengan ada namanya kertas kalkir namanya. Kertas kalkir. Jadi setelah dia tahapan ini kan ada 3 nih tahapan menggambar tuh. Mulai manual. Yang pertama itu gambar sketch. Gambar sketch. Yang kedua gambar net. Gambar net ini gambar yang sudah jadi. Kalau gambar sketch tuh oret-oret. Berarti kita nyeket seperti dari awal ya. Oke. Kalau gambar net ini gambar yang sudah jadi sudah ada aturan-aturan yang jelas tentang gambar teknik. Yang ketiga itu gambar yang sudah jadi itu kita simpan supaya dia disimpannya lebih tahan lama. Gitu ya, nah, zaman dulu itu kita pakai kertas kalkir namanya. Biar dia dijiplak langsung. Gitu. Jadi gambar jadi kita tempelkan kertas kalkir, terus dijiplak langsung. Nah, jadi itu disimpan. Siap. Nah,
dengan perkembangan zaman digital, teknologi, kita menyesuaikan. Oh, berarti dari yang manual tadi kita sudah masuk ke ininya, ke digitalnya. Pakai software. Oh, berarti hampir semua baik itu mahasiswa teknik mesin atau alumninya harusnya sudah di luar kepala untuk menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Ini adalah produk dua dimensi ya. Produk dua dimensi dengan menggunakan software. Oke. Nah, menggunakan software, software dua dimensi. Oke. Nah, gambar jadi tadi yang di manual tadi, kita simpanlah dengan software ini. Nah, ini gambar kerja namanya. Gambar kerja. Sip, ini ya. Terbalik nih ya. Nah, ini dia. Nah, berarti tadi ini gambar kerja. Kalau kita runtut ada gambar manual. Gambar manual itu dia tahu aturan. Ibaratnya kita membawa sepeda motor, di situ SIM-nya. Oke, berarti kan itu. Benar. Sudah dapat aturan, sudah ada pattern-nya berarti. Iya. Oke. Nah, terus apalagi yang membedakan teknik mesin PCR selain itu, Pak? Nah, setelah itu desain ini kita buat dia dalam bentuk 3 dimensi. Real. Seperti ini, 3 dimensi, nampak di kertas. Nah, seperti ini. Nih. Boleh ditunjukkan nih. Iya, ini. Jadi ini berarti dari 2 dimensi naik menjadi 3 dimensi. Iya. Oh, ini contohnya. Nah, ini dia. Ini 3 dimensi. Jadi anak-anak sudah bisa mengeksplor kemampuannya. Dia mau bikin apa? Ini berarti salah satu karya dari mahasiswa teknik mesin ya. Betul. Ini namanya ya? Iya. Ini anak G16 nih. G16 berarti generasi pertama di teknik mesin. Jadi anak-anak ini kalau ini digambar ini ya, bukan di foto. Betul digambar, didesain. Mereka desain mulai dari rangka, roda segala macamnya. Nah, setelah itu ini mereka render. Jadilah seperti realnya ini. Sebenarnya ini digambar. Jadi kemampuan anak kita itu mulai mereka mengetahui dasar-dasar menggambar, mulai dari manual, terus 2 dimensi sampai ke 3 dimensi. Nah, itu adalah ini kalau di kampus lain ini nggak ada nih. Oh, gitu. Ini kita udah itu makanya salah satu yang dewa nih. Salah satu yang membedakan teknik mesinnya PCR dengan kampus lain. Berarti yang tadi satu teknik mesin di bidang vokasional, kemudian yang kedua dari segi desain juga, dan prakteknya sekitar 67% langsung praktek ya. Terus dari desain itu baru kita setelah mereka anak-anak ini sudah bisa diproduksi juga berarti ya harusnya desainnya. Jadi mereka ini setelah mereka desain, mereka bisa produksi benda yang didesain itu. Nah, itu. Nah, tadi gimana memproduksinya? Mereka diberikan pengetahuan tentang mesin-mesin perkakas tadi. Nah, misalkan apa? Yang pertama ada mesin milling. Kita punya mesin milling konvensional. Kita punya mesin otomatis atau CNC. Itu yang pertama. Benar. Ini bisa membuat spare part segala macam yang mereka desain tadi. Nah, ini desain sendiri ya. Mereka desain sendiri, mereka produksi sendiri. Nah, setelah itu mereka juga kita berikan pengetahuan pengelasan. Lengkap berarti ya. Pengelasannya ada pengelasan dasar, ada yang lanjut. Nah, khusus pengelasan ini kita punya sertifikasinya. Nanti kita akan bahas sertifikasi sendiri, Mas. Kita lanjut nanti kalau atau mungkin lebih lanjut lagi saya jelaskan lagi. Nanti sertifikasi kita akan bahas belum masalah sertifikasi teknik mesin nanti kita akan bahas sendiri. Tapi saya jelaskan lagi ya. Boleh. Nah, tadi kan sudah ada desain, terus ada mesin produksi. Nah, selain itu kita juga bermain di bidang energi. Oh ya tadi ya energi ini kan ya. Nah, energi apakah energi yang sudah ada atau energi terbarukan? Kalau energi terbarukan yang sudah ditemukan di teman-teman di prodi teknik mesin, apakah ada Pak Juk? Ada. Kita menciptakan energi terbarukan yang pertama adalah pemanfaatan biogas. Biogas dan biomasa. Kita pending dulu karena lagi azan asar. Jadi teman-teman masih kita bahas beberapa pertanyaan juga sudah ada. Kita break sebentar untuk menyimak azan asar.
Itu tadi energi terbarukan. Energi terbarukan yang sudah kita lakukan itu yang pertama adalah biogas. Biogas, oke. Biogas itu pernah kita melakukan penelitian dan kita buat produknya itu biogas dengan kotoran sapi, ya, itu kapasitasnya 160 liter. Nah, ini bagian tugas akhirnya mahasiswa juga. Oh, oke. Terus yang kedua kita biomasa. Biomasa itu adalah energi terbarukan yang dihasilkan berupa syngas. Syngas itu gas sintetis. Dari pembakaran, kebetulan kita biomasanya kita ambil dari cangkang kelapa sawit, karena kelapa sawit ini ternyata di Riau ini adalah luas areanya itu paling besar di Indonesia. Sip. Gitu. Berarti tadi biogas, biomasa. Terus yang ketiga itu kita juga ada baterai dari itu ya, kemarin katanya Pak Ju ya, baterai dari limbah sawit juga ya? Bisa ya, pernah ya, baterai dari limbah sawit. Oke, sip. Itu kurang lebih. Kemudian pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yang keluar ini khususnya bagi adik-adik calon mahasiswa baru Politeknik Caltech Riau yang ingin bergabung ke teknik mesin, Pak Yuk. Betul. Pesannya apa yang bisa diberikan ke adik-adik supaya dia tidak ragu lagi dengan teknik mesin PCR? Yang pertama adalah mungkin selamat sore untuk adik-adik calon mahasiswa teknik mesin di Politeknik Caltech Riau. Pesan saya adalah yang pertama adalah kenali diri dulu, kenali diri. Apa sih sebenarnya minatannya? Ya, minat diri itu. Jadi digalinya bagaimana? Yang pertama kita cari referensi. Terus kita minatnya di mana? Menggali minat. Ya. Yang kedua, kenali kampusnya. Jangan asal pilih kampus berarti ya. Betul. Jangan asal pilih kampus, terutama kampus yang kaleng-kaleng juga. Kaleng-kaleng ya. Jadi berarti kalau kenali kampus harus ditelusuri juga berarti akreditasinya seperti apa. Nanti jangan-jangan karena kan kemarin banyak juga kampus yang ilegal itu juga yang ini. Jadi bagi teman-teman kenali kampus sangat penting. Ya, jadi kampus itu tidak hanya kenalnya lewat internet saja, karena bisa kunjungi juga ya Pak. Setiap kampus itu pasti dia memberikan informasi yang buah, gitu kan? Benar. Kenali kampus itu ya mungkin jalan-jalan ke sini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga bahwasanya itu tujuan masa depan itu seperti apa? Berarti prospek karir. Iya, prospek karir. Ketika misalnya menentukan, saya pengen di program studi ini jurusan ini, berarti itu akan menentukan prospek karir. Jadi teman-teman juga. Nanti kita akan bahas prospek karir terpisah nanti terpisah ya. Oke. Ini ada lagi yang ketiga tadi. Yang ketiga prospek karir tadi. Prospek karir. Diri, kenali kampus, prospek karir ke depan. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini lucu nih. Sebutkan 3 kata karakter mahasiswa teknik mesin. 3 kata. Yang pertama berani. 1. Berani. Oke. 2. Kompak. 3. Nyeleneh. Apa? Nyeleneh. Berarti 3 kata karakter mahasiswa teknik mesin dari Kaprodi periode pertama ini. Berani, kompak, nyeleneh. Itu kurang lebih yang bisa menggambarkan untuk karakter teman-teman. Walaupun yang ketiga ini agak nyeleneh ya, dalam tanda kutip. Tapi menurut saya ini adalah suatu terobosan. Iya, mereka nyelenehnya berarti berbeda ya, berani melakukan sesuatu. Oke. Selamat untuk teman-teman teknik mesin. Tinggal 3 lagi pertanyaannya Pak Juk. Semua bukan pilihan saya. Enggak, ini semua nih udah saya siapkan 10-nya. Untuk apa kalau semuanya pertanyaan? Nah, ini kan keluarnya tidak terduga. Dari 10 itu diambil 3. Berarti kita sisakan 1 nanti. Oke, tadi kita ngobrol masalah sertifikasi. Nah, ini pertanyaan ke-8 yang keluar ini, sebutkan sertifikasi yang ada di teknik mesin. Ini mungkin
jadi bahan pertimbangan buat teman-teman mahasiswa baru yang baru bergabung. Jadi setiap lulusan Politeknik Caltech Riau dari semua program studi yang ada di PCR, masing-masing prodi memiliki sertifikasi. Jadi teman-teman lulus nanti akan mendapatkan sertifikasi juga seperti itu. Ini penting di dunia industri, kemudian di dunia kerja seperti itu. Ketika teman-teman sudah dibekali sertifikasi, paling tidak bergeningnya di mata perusahaan atau yang pencari kerja ini sangat dalam tanda kutip sudah punya nilai lebih seperti itu. Apa tadi Pak Job sertifikasi yang ada di ini? Saya jelaskan untuk sekarang industri 4.0 ya. 4.0 itu semua industri itu semua pekerja itu adalah bersertifikasi. Jadi gitu. Harus punya dalam tanda kutip buktinya ya. Iya, harus bersertifikasi. Harus certified ya. Nah, jadi di bidang apapun itu ya. Dengan tantangan itu kita sudah siapkan untuk anak-anak kita. Jadi apa mungkin yang bisa di yang pertama itu sertifikasinya? Unggulan kita itu kita tentang pengelasan, welding. Pengelasan ya, ini ya salah satunya tadi ya. Pengelasan ini tadi ada 4 mesin las yang dimiliki oleh teknik mesin. Nah, ini nanti teman-teman 4 jenis. 4 jenis pengelasan. Jadi di pengelasan ini kita itu yang pertama itu kita sudah ditawarkan untuk sertifikasi internasional. Oke. Nah, internasional itu ada 2. Apa itu Pak? Yang pertama itu ICITB. Itu ICITB. Ya, ICITB ini adalah certified untuk seorang welder di bidang welder pengelasan ya. Nah, yang dikeluarkan sertifikatnya dari Inggris nih. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan oleh teknik mesin. Yang kedua itu kita punya kalau yang nasional ada BNS. Internasional satu lagi kita kerjasama dengan TWI. TWI. Iya. Apa itu Pak? TWI. TWI ini Teknologis Welding Institute. Nah, kita bekerja sama juga dengan TWI. Iya, mereka siap mensertifikasi tidak hanya tenaga welder, tapi juga tenaga welding inspector, welding engineer. Dan juga kalau ke ini painting inspector ada juga. Ada juga berarti ya. Satu sertifikasi di bidang pengelasan di welding, kedua welding welding inspector. Welding inspector. Nah, berarti engineer. Welding ini juga ada tahapannya ya berarti ya. Untuk tenaga welder yang mengelasnya ya, tenaga pengelas itu kita di TWI itu juga memberikan sertifikasi kalau mau kan. Terus yang untuk survive-nya D4 itu sebenarnya kan ke welding inspector. Berarti dia menginspeksi hasil pengelasan. Ya, oke. Itu yang internasional ya. Kalau nasional kita punya 2 skema ini, BNSP. Yang pertama itu jurulas 1. Oh, jurulas 1. Iya, yang kedua jurulas 2. Oh, itu tingkatannya berbeda. Iya, jurulas 1 ini pengelasan paling maksimumnya itu di posisi 2G namanya. 2G itu kalau di dunia pekerjaan real industrinya seperti apa itu? Kalau bisa ngelas 2G itu kalau seperti apa? 2G itu mereka itu bisa melakukan pengelasan konstruksi sederhana. Tapi sudah bisa berat dia konstruksinya karena dia G itu kan groove. Ya, bukan berarti mereka bikin fillet apa dulu, bevelnya dulu. Ini sebenarnya sudah konstruksi berat sebenarnya untuk sampai ke 2G itu. Kalau yang berikutnya yang jurulas 2-nya lebih jurulas 2 itu kita sampai ke pengelasan pipa. Pipa untuk kebutuhan industri dan lain sebagainya itu ya berarti ya. Sampai ke pipa. Dan juga kalau untuk plat itu sampai ke overhead di atas kepala, pengelasan di atas kepala. Pengelasan di atas kepala. Iya. Itu tuh bisa dibayangkan teman-teman semuanya. Nah, sertifikasi ini juga sejalan dengan praktikum yang kita punya. Berarti praktikum pengelasan dasar itu nanti ujungnya juga nanti akan mendapatkan itu. Secara otomatis berarti ya kalau misalnya lulus di situ ya. Nah, kalau jurulas 2 itu kalau praktikum pengelasan lanjut arahnya ke sertifikasi jurulas 2 yang bisa ngelas di atas itu pengelasan ya. Yang kedua jenisnya kita bisa sertifikasi PLC. Ya, PLC seperti apa itu Pak Job? PLC itu ke elektronika larinya. Ini di
didapatkan juga di teknik mesin. Dapat. Oke. Berarti selain tadi sertifikasi di dunia welding, di PLC juga dapat ya. Selain PLC ada lagi nggak kira-kira? Oh, apalagi ya? Mungkin untuk saat yang fokusnya di situ ya. Ke situlah. Oke. Terus tadi ternyata kita di pengelasan ini kita juga diberikan oleh ini sertifikasi jasa konstruksi. Sertifikasi jasa konstruksi. Iya. Dari khusus dia. Karena kalau konstruksi itu ternyata di dunia konstruksi, pembuatan jembatan segala macam, mereka itu ternyata membutuhkan sertifikasinya ini jasa konstruksi. Berarti bukan beda lagi ya. Berarti kita diberikan di situ untuk memberikan sertifikasi. Iya, di situ tingkatnya level 2. Level 2 itu sudah sebagai pengawas. Ini kemarin dan bisa melakukan sertifikasi di sini langsung. Bisa. Kita itu malahan kemarin itu diberikan oleh ini Kementerian PUPR. Untuk bisa melakukan sertifikasi itu. Iya. Baik. Itu teman-teman salah satu tahun ini ada nih. Tahun ini apa nih? Mereka juga tawarkan ke kita untuk 300 orang kalau mau katanya. Nah, jadi ini sebenarnya kesempatan terutama bagi teman-teman ya yang baru 2020. Pokoknya ketika kita bikin prodi teknik mesin ini, teknik mesin ini kita jelas mau ngejar kemana kan itu kan. Yang pertama bidang minatan yang unggulan itu yang pertama kan desain. Desain mulai dasar, mereka tahu aturan, mereka bisa bikin gambar kerja, mereka bisa simpan dengan software 2 dimensi, sampai mereka bisa jadikan aplikasi itu dalam bentuk 3 dimensi nyata. Yang dia seperti tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana desain ini bisa dibuat. Maka kita minatan bidang kedua itu adalah kita punya proses manufaktur atau proses produksi. Nah, itulah tadi kan ada mesin-mesin seperti mesin CNC, pengelasan, ya. Terus yang ketiga tadi ada energi. Hampir semuanya sudah dijawab teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa langsung kalau misalnya bingung atau tanya masih langsung bisa langsung tanya nanti di Facebooknya Pak Jupri juga ada, di ininya kita juga ada juga kayak gitu untuk ini. Mungkin terakhir bagi teman-teman karena kita sekarang ini kondisinya belum stabil karena ada pandemi COVID-19. Yang pertama tetap di rumah, jaga kesehatan juga, harus tetap produktif juga meskipun di rumah, olahraga, kuliah online tetap jalan seperti itu. Ya, Pak Jup ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk Pak Jupri bisa menyempatkan hadirnya di episode ketiga kita di Ngobrol Santai di segmen Prodi Insight bareng Teknik Mesin D4. Nah,